Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sudah melalui setengah semester sebelumnya untuk materi rekonsiliasi bank dan kas kecil. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ini. Insya Allah kita akan selesaikan sampai aset tetap jika itu waktunya cukup gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang piutang. Piutang ini ada sebuah resiko dari piutang, yaitu namanya adalah kerugian piutang. Nah, kerugian piutang ini, kerugian piutang ini muncul apabila si nasabah atau orang yang punya utang ke perusahaan itu tidak sanggup membayar. Biasanya ini alasan untuk tidak sanggup membayar itu adalah karena terjadi kebakaran atau musibah apapun sehingga perusahaan tidak mampu membayar hutangnya ke kita. Nah, maka muncul resiko kerugian piutang. Nah, kerugian piutang ini, bagaimana kita menaksir kerugian piutang, itu akan kita pelajari di sini. Ada berbagai macam metode yang akan kita ulas di sini. Ya. Saya tidak akan membahas tentang pengertian-pengertian, tidak banyak, ya. Tapi kita akan bahas lebih pada metodenya. Oke. Kalau di buku sendiri, piutang ada di halaman, sorry, ada di halaman 160 ya. Sambil dibuka bukunya ya, halaman 160. Situ akan saya jelaskan, saya coba jelaskan dengan baik. Nanti baru di akhir akan dilakukan pengerjaan latihan soal. Seperti kita di kelas ya. Oke. Next. Nah, ada berbagai macam piutang. Kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Ada piutang biasa dan ada piutang wesel. Apa itu piutang biasa? Piutang biasa itu biasanya ciri-cirinya ya tidak didukung dengan dokumen-dokumen formal. Jadi tidak ada dokumen hitam di atas putih kapan dibayarnya, jatuh temponya kapan, sanksi-sanksinya apa, tidak ada. Itu namanya piutang biasa. Ya. Tidak tertulis hitam di atas putih. Kalau piutang wesel itu ada perjanjiannya, ya. Ada hitam di atas putihnya. Makanya biasanya piutang wesel itu kaitannya dengan bank. Nah, bank ketika menagihkan piutang wesel itu pasti ada surat-suratnya, kapan dibayar, kapan jatuh temponya, itu ada semua tertulis, ya, secara hukum. Oke. Nah, piutang biasa ini dibagi menjadi tiga, ya. Yang biasa kita tahu, yaitu yang pertama piutang usaha. Piutang usaha itu piutang yang muncul akibat operasional perusahaan, ya, operasional perusahaan. Misalkan menjual persediaan, menjual barang dagang, eh, menjual jasa atau apa. Nah, itu munculnya adalah akun piutang usaha, ya. Nah, berbeda dengan piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini piutang yang muncul tidak akibat dari eh, operasi perusahaan, ya, kegiatan operasional perusahaan, tidak. Tapi piutang lain-lain itu misalkan piutang dividen, itu tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan, tidak ada kaitannya dengan jual menjual, jual beli perusahaan, ya. Piutang lain-lain itu tadi ada piutang dividen, lalu ada piutang karyawan, ya. Nah, makanya yang di luar dari piutang usaha itu namanya piutang lain-lain. Lalu ada lagi piutang penghasilan atau biasa yang dikenal kalau di PA1 itu kalian pasti pernah dengar akun pendapatan yang masih akan diterima. Jadi pendapatan itu sudah
eh, sudah diakui, ya, pendapatannya sudah diakui, tapi secara cash itu belum didapat. Nah, itu namanya pendapatan yang masih akan diterima. Lalu apa bedanya piutang usaha dengan pendapatan yang masih akan diterima? Kalau piutang usaha itu lawan akunnya biasanya adalah akun-akun di neraca. Misalkan piutang usaha pada persediaan, piutang usaha pada barang dagang, ya. Jadi akun-akun yang ada di neraca. Nah, kalau pendapatan yang masih akan diterima atau piutang penghasilan itu lawannya, itu biasanya adalah akun-akun yang ada di laba rugi. Biasanya piutang penghasilan atau pendapatan yang masih akan diterima pada pendapatan jasa, atau pendapatan yang masih akan diterima pada pendapatan apa gitu ya. Kaitannya dengan laba rugi. Kalau piutang usaha tadi lawannya adalah akun yang ada di neraca, kalau piutang penghasilan itu lawannya adalah akun yang ada di laba rugi. Oke. Oke, next. Itu tadi macam-macam piutang. Nah, ada FOB, ada istilah FOB, shipping point, dan destination. Apa itu FOB, shipping point, dan destination? FOB itu dari kata free on board shipping point, ya. Free on board shipping point. Shipping point itu artinya barang dalam proses pengiriman. Jadi masih dalam perjalanan barangnya. Kalau free on board destination artinya barang sudah sampai di destinasinya. Barang sudah masuk di gudangnya pembeli. Apa kaitannya dengan piutang ini? Kalau FOB shipping point, ya, artinya perusahaan mencatat piutang, ya, mengakui piutang itu ketika barang sedang dalam proses pengiriman. Jadi ketika barang itu dikirim, tuh, ya, piutang sudah boleh diakui, ya, sudah di jurnal piutang pada apa. Nah, itu kalau menggunakan metode free on board shipping point. Nah, kalau free on board destination itu ketika barang masih dikirim itu belum boleh diakui piutang. Tapi ketika barang itu sudah masuk di gudang pembeli, sudah sampai di pembeli, nah baru piutang itu diakui. Nah, itu bedanya. Baru piutang itu dicatat. Kalau FOB shipping point itu piutang dicatat ketika mengirim. Kalau FOB destination itu piutang dicatat ketika barang sudah masuk di gudangnya pembeli. Ini nanti mungkin di mata kuliah lain juga ada. Oke, sorry. Next. Bagaimana piutang itu disajikan? Ya, kalau di PA1 jelas piutang itu disajikan di neraca, bukan laba rugi. Ya, piutang itu pasti disajikan di neraca. Tapi bagaimana menyajikannya? Kalau berdasarkan BSAK di buku itu ada di halaman 160 poin ke-4, ya. Di situ dinyatakan bahwa piutang disajikan sebesar nilai bruto atau nilai kotor dan dikurangi taksiran kerugian piutang, ya. Kalau di buku contoh penyajiannya ada di halaman 163. Bisa dilihat halaman 163 sambil dilihat di bukunya, ya. Di bagian bawah 163 di bagian bawah itu ada aktiva lancar. Jadi dia menyajikan di aktiva lancar itu piutang usaha kan di sisi aktiva tuh, aktiva lancar. Nah, di situ menyajikannya harus ada akun piutang usaha sekian, kemudian juga ada akun cadangan kerugian piutang. Baru di bawahnya itu piutang bersih. Yang paling atas sendiri piutang usaha itu adalah piutang bruto. Piutang sebesar nilai bruto atau nilai kotor.
nilai yang belum dikurangi dengan taksiran kerugian piutang. Maka harus disajikan itu nilai brutonya berapa, lalu cadangan kerugiannya berapa, baru di bawah itu ketemu piutang bersihnya sekian. Nah, bagaimana kita menghitung taksiran kerugian piutang? Kita bahas setelah ini, ya. Oke. Nah, itu di halaman 163 ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, bagaimana menghitung taksiran kerugian piutang? Nah, sebelum ke situ, kita coba ke pencatatannya. Tadi penyajian, ada pencatatan, ya. Pencatatan kerugian piutang ini ada dua metode. Ada metode langsung dan ada juga metode cadangan. Ya, ada metode langsung dan juga ada metode cadangan. Terserah perusahaan mau pakai yang mana. Kalau metode langsung, ya, maka ketika mencatat beban kerugian piutang, jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada piutang usaha. Ya, jadi dia langsung mengakui beban kerugian piutang pada piutang usaha. Ada yang miss ya di sini. Ini kebalik. Ya. Ya. Oke. Oke, benar. Oke. Kalau di buku ada di halaman 165. Oke. Oke. Jadi jurnal yang metode langsung saya ulangi. Jurnal untuk mencatat beban kerugian piutang yaitu beban kerugian piutang pada piutang usaha. Ya. Jadi langsung mengurangi piutang usaha dan juga mengakui beban kerugian piutang. Oke. Nah, berbeda dengan metode cadangan, kita tidak bisa mengakui langsung beban kerugian piutang itu. Tapi kita harus mencadangkan, mentaksir kerugian piutangnya dulu. Ya. Ya. Jadi ada dua jurnal nanti di metode cadangan. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat cadangan kerugian piutang. Ya. Untuk mencatat cadangan kerugian piutang, jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Ya. Cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Itu kalau di buku ada di halaman 166. Oke. Kebalik ini, sorry. Yang ini di sini. Sorry. Nah, oke. Untuk metode cadangan, ya, jurnal untuk mencatat cadangan kerugian piutang itu kita mencadangkan kerugian piutang. Untuk cara menghitung cadangan kerugian piutang akan kita pelajari di selanjutnya. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kita akui dulu beban dan cadangan itu, ya. Nah, ini ketika masih dicadangkan, ya. Jadi piutang itu belum
belum pasti bisa ditagih, belum pasti tidak tertagih. Ya. Apabila memang piutang tersebut tidak tertagih, benar-benar tidak tertagih, maka jurnal berikutnya ketika mencatat piutang yang benar-benar tidak tertagih itu adalah jurnalnya kita debit cadangan kerugian piutang, kita kurangi atau kita kredit piutang usaha. Ya, piutang usaha. Oke. Oke, tadi kebalik. Saya minta maaf tadi kebalik ya. Jadi untuk jurnal mencatat cadangan kerugian piutang berarti piutangnya belum benar-benar tak tertagih. Sehingga jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Piutangnya masih utuh. Nah, ketika piutangnya benar-benar tidak tertagih, maka ada pengurangan piutang usaha, ya. Maka jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Gitu. Kita akan lebih dalami nanti di latihan soal. Oke, kita lanjut. Oke, tadi di metode cadangan ada cadangan kerugian piutang. Bagaimana kita menghitung cadangan kerugian piutang? Nah, di sini metode cadangan. Bagaimana menghitung cadangan kerugian piutang? Ada dua pendekatan untuk menaksir kerugian piutang. Ya. Yang pertama adalah pendekatan laba rugi. Yang kedua ada pendekatan neraca. Pendekatan laba rugi, ya, itu kita yang dijadikan dasar untuk perhitungan taksiran kerugian piutang adalah akun penjualan. Ya, akun penjualan. Kalau di pendekatan neraca, akun piutang itu yang dijadikan dasar untuk menghitung taksiran kerugian piutang. Ya. Ingat, kalau laba rugi itu yang dijadikan dasar adalah penjualan, kalau pendekatan neraca itu adalah piutang, karena piutang itu bagian dari neraca. Nah, penjualan bagian dari laba rugi, sehingga pendekatannya namanya pendekatan laba rugi, karena dasarnya adalah yang dijadikan untuk menghitung taksiran kerugian piutang adalah penjualan. Kalau pendekatan neraca itu piutang. Oke, bagaimana teknisnya? Nah, ini ada latihan soal. Saya akan jelaskan. Yang pertama, ini pendekatan laba rugi dulu. PT Starfood menggunakan metode cadangan dalam mencatat kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2019. Kerugian piutang ditaksir sebesar 3% dari penjualan kredit bersih atau sebesar 1% dari total penjualan kredit bersih atau sebesar 1% dari total penjualan. Berdasarkan data dari bagian penjualan, diketahui hasil penjualan selama tahun 2019. Ada data di tahun 2019, ya. Total penjualan bersih 150 juta. Total penjualan tunai 50 juta. Jadi ada dua data yang disediakan oleh bagian penjualan. Ada penjualan bersih dan penjualan tunai. Hitunglah kerugian piutang yang dicadangkan berdasarkan penjualan bersih dan total penjualan kredit bersih. Yang 1% ini penjualan bersih. Oke. Cara mengerjakannya adalah dengan mengkalikan penjualan bersih atau kredit bersih dikalikan dengan prosentase taksiran kerugian piutang. Yang mana prosentase taksiran kerugian piutang? Ada dua di sini. Ada yang 3% dan ada yang 1%. Kita coba kerjakan di Excel, ya. Jadi taksiran yang 3% itu adalah untuk menghitung berdasarkan penjualan kredit bersih. Untuk yang 1% itu untuk menghitung yang
total penjualan bersih. Jadi untuk pendekatan laba rugi itu ada dua metode. Metode pertama itu berdasarkan penjualan bersih. Metode kedua itu berdasarkan kredit bersih. Kalau menggunakan penjualan bersih berarti prosentasenya juga prosentase yang penjualan bersih yang 1% ini berarti. Kalau menggunakan metode kredit bersih berarti prosentasenya yang digunakan adalah yang 3%. Oke, kita coba di Excel, ya. Oke. Oke, saya kerjakan di sini. Saya besarkan. Oke. Oke. Yang pertama ada dua metode ya. Metode penjualan bersih. Yang kedua ada metode penjualan kredit bersih. Oke. Oke. Yang pertama penjualan bersih. Cara mengerjakannya adalah penjualan bersih dikalikan dengan persentase taksiran kerugian piutang. Penjualan bersihnya berapa? Sama dengan berapa? 150 juta ya. Sorry. Saya buat accounting. Oke. Yang kedua adalah prosentase kerugian piutangnya. Untuk yang penjualan bersih berapa persentase kerugian piutangnya? Yaitu yang ini, ya kan? Sebesar 1% dari total penjualan bersih ya. Karena metodenya penjualan bersih, berarti untuk persentase kerugian piutangnya yang kita gunakan adalah 1%. Maka cadangan kerugian piutangnya adalah sebesar, kita kalikan di sini sama dengan 15 juta dikali 1%. Nah, 150 juta ya. Nah, berarti cadangan kerugian piutangnya adalah 1.500.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 1.500.000. Sorry. Nah, ini jurnalnya ya. Oke. Gampang kan? Ya. Oke. Untuk penjualan kredit bersih, bagaimana? Kita hanya diketahui info penjualan bersih dan penjualan tunai. Untuk mencari, kita harus cari dulu penjualan kredit bersihnya berapa. Kan yang diketahui adalah penjualan tunai. Penjualan bersih ya. 150 juta. Kemudian penjualan tunai 50 juta. Maka sorry. Maka untuk menghitung penjualan kredit bersih, yaitu penjualan bersih dikurangi penjualan bersih dikurangi penjualan tunai. Nah, ketemu
penjualan kredit bersihnya adalah 100 juta. Sorry. Ya, 100 juta. Maka untuk menghitung berapa sih cadangan kerugian piutangnya, maka kita masukkan persentase kerugian piutang untuk penjualan kredit bersih. Sorry, saya singkat ya. PKB, penjualan kredit bersih ya. Bukan partai ini ya. Oke. Persentasenya berapa untuk PKB? Penjualan kredit bersih 3%. Kita masukkan 3%. Maka cadangan kerugian piutangnya adalah sama dengan ini dikali persentasenya. Ya, 3 juta. Jurnalnya sama. Sebesar 3 juta. Oke. Oke, ini. Ya. Jadi ini cara mengerjakan untuk yang pendekatan laba rugi. Tapi ya, untuk soal ini ya. Tapi muncul pertanyaan. Bagaimana kita mencari persentase ini dari mana? Kalau soal itu sudah mencantumkan persentasenya, berarti kita tinggal mengikuti di soal ya. Tapi kalau persentasenya tidak ada, maka kita harus cari dulu persentasenya, baru kita hitung ini. Ya. Kalau soal itu sudah ada persentasenya, kita tinggal masukkan di sini. Tapi kalau soal tersebut tidak mencantumkan persentase kerugian piutangnya, maka kita harus cari dulu persentase kerugian piutang, kita hitung dulu, baru bisa masuk ke soal ini, ke langkah ini, gitu ya. Oke, saya ada contoh, sebentar. Nah ini, nah pendekatan laba rugi, bagaimana mendapatkan persentase taksiran kerugian piutang? Ya. Oke, data piutang selama 5 tahun terakhir itu yang harus kita kantongi. Kita biasanya soal itu kalau dia tidak mencantumkan persentase ini, ya, dia pasti akan mencantumkan data piutang 5 tahun terakhir, minimal 5 tahun terakhir. Jadi nanti kalau di soal itu dia mencantumkan 10 tahun terakhir, ambil aja 5 tahun terakhir, ya, 5 tahun terakhir. Nah di sini kita disuruh menghitung tahun 2018. Bagaimana persentasenya? Berapa persentasenya? Sorry, 2019 ya. Oke. Kita harus mengantongi data itu. Piutang selama 5 tahun terakhir. Di sini ada data dari tahun 2014 sampai 2018, ada 5 tahun ya. Lalu ada penjualan bersih, ada penjualan kredit bersih, ada jumlah piutang tak tertagih sampai 2018. Kemudian ada total di sini. Nah, rumusnya adalah jumlah piutang tak tertagih. Berarti ini ya, jumlah piutang tak tertagih dibagi total penjualan bersih atau kredit bersih, tergantung metodenya. Saya kerjakan di sini, coba. Saya tambahkan di sini. Dari mana 1% ini? Nah, kita coba. Rumusnya adalah jumlah piutang tak tertagih. Jumlah piutang tak tertagih berapa? 1,275.000. Kemudian ada, karena ini penjualan bersih, kita pakai penjualan bersih. Total penjualan bersih. Total penjualan
Jangan pakai total penjualan bersih yang ini, karena ini total penjualan bersih yang tahun 2019. Sedangkan untuk menghitung persentase itu kita ambil yang tahun sebelum 2019. Total penjualan bersih 2014 sampai 2018 ya. Berarti berapa? 128 juta. Maka persentasenya adalah persentase gimana? Sama dengan piutang tak tertagih dibagi penjualan bersih kemudian dikali 100%. Oke, kita hilangkan dulu countingnya, number. Kemudian kita tambahkan 0,01. Kalau kita ubah menjadi persen berarti kan dikali 0,01 berarti kan 100% ini. 1% kan. Nah, hasilnya sama dengan ini. Kalau 0,1 kan 10%. Kalau 0,01 berarti 1%. Sama. Ini cara menghitungnya begitu. Kemudian yang ini juga sama. Saya copy aja biar cepat. Jumlah piutang tak tertagih 1275. Kemudian yang ini 42. Nah, Rp42 juta. Ini 3%. Oke. Jadi itu untuk menghitung persentasenya. Oke. Oke. Jadi yang perlu diingat untuk total penjualan bersih ketika menghitung persentase itu yang kita gunakan adalah 5 tahun terakhir. Kalau kita suruh mencari yang 2019 berarti 2018 ke belakang ya. Total penjualan bersih 2018 ke belakang. Saya tambahkan di sini 2014 14 sampai 18. Oke. Oke, itu untuk menaksir kerugian piutang. Jadi kalian kalau nanti kerjakan dulu, cari persentasenya dulu, baru ngerjakan yang atasnya. Setelah itu jurnal. Ya. Cari persentase, kemudian hitung cadangan kerugian piutangnya. Setelah itu di jurnal. Oke. Nah, itu untuk pendekatan laba rugi. Sekarang kita lanjut. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-share di oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-share di Google Classroom. Oke, kita masuk ke pendekatan yang kedua, pendekatan neraca. Nah, di sini ada contoh soal. Saldo piutang PT BKL pada tahun 31 Desember 2019 sebesar 200 juta. Adapun rinciannya sebagai berikut. Ingat, kalau tadi laba rugi itu yang dijadikan dasar perhitungan kerugian piutang adalah pada penjualan. Kalau di pendekatan neraca ini piutang.
sehingga datanya nanti yang disajikan adalah data saldo piutangnya. Nah, di sini ada saldo piutang masing-masing debitur. Nama debitur ada Starfood, KML, Sili, PNG, Cahaya Plastik. Lalu ada saldo piutangnya sampai 31 Desember 2019. Kemudian ada tanggal jatuh temponya. Oke, masih ada lanjutannya ini. Jadi ada 3 data ini. Kemudian ada lanjutannya. PT BKL menggolongkan umur piutang dan persentase kerugian piutangnya. Jadi ada perusahaan memberikan data persentase kerugian piutang. Ini sudah diketahui di soal kalau ini ya. Kita nggak perlu ngitung lagi seperti di awal. Ini pasti diketahui di soal. Ada golongan umur piutang. Apabila piutang belum jatuh tempo, maka persentase kerugian piutangnya 1%. Apabila lewat jatuh tempo, itu dibagi menjadi 4. Ada 1 sampai 30 hari, itu persentasenya 3%. 31 sampai 60, 5%. 61 sampai 90, 7%. Kalau lebih dari 90 hari nggak bayar jatuh temponya, maka lewat dari 90 hari, maka 15% kerugian piutang persentasenya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama adalah membuat tabel analisis piutang. Yang kedua, setelah itu menghitung besarnya taksiran kerugian piutang. Dan yang terakhir, membuat jurnal penyelesaian akhir periode. Oke. Sini saya sudah punya contoh analisis umur piutang. Nah, ini tabelnya. Nah, ini tabelnya ya. Oke. Jadi kita bikin dulu ini. Kita bikin dulu tabel analisis umur piutang. Tabelnya seperti ini. Jadi ada kolom. Ada ya, pertama ada kopnya ya pasti. Ada PT PKL, analisis umur piutang, kemudian tahun, periodenya. Nah, kemudian ada kolom nama debitur, saldo piutang, kemudian ada kolom belum jatuh tempo, kemudian ada kolom lewat jatuh tempo berapa hari, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini semua. Jadi di data yang awal ini saya agak geser ke sini. Oke, kita masukkan ini ke sini. Jadi nama debitur yang pertama adalah PT Starfood. Saldo piutangnya adalah 40 juta. Ya, ini saya ubah menjadi rupiah dulu. Accounting. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk mengklasifikasikan piutangnya apakah masuk di jatuh tempo atau lewat jatuh tempo. Kita lihat di tanggal jatuh temponya. Oke. Kita bikin analisis umur piutang ini adalah tanggal 31 Desember 2019. Maka yang dijadikan acuan itu. Jadi ada, saya tuliskan di sini ya, laporan, tanggal laporan ya. Dan ada tanggal jatuh tempo. Tanggal laporannya jelas 31 Desember 2019. Nah, jatuh tempo, tanggal jatuh temponya untuk PT Starfood yaitu ini 19 November 2019. Berarti kan secara kasat mata kan sudah lewat jatuh tempo ini kan. Kita coba hitung di sini. Jatuh temponya lebih berapa ini? Ini 19 12 2019. November ya, 11. Berarti kelebihannya berapa? Sama dengan tanggal laporan dikurangi tanggal jatuh tempo. Nah, kebalik. Tanggal jatuh tempo
dikurangi tanggal laporan. Nah, ada minus 42. Berarti sudah lebih dari 42 hari dia nggak bayar-bayar. Lebih dari tanggal jatuh temponya itu adalah 19 November, berarti sudah lebih 42 hari. Berarti masuk yang mana? Kategori yang mana? Yaitu masuk di kategori yang ini. Yaitu lewat jatuh tempo lebih dari 31 sampai dengan 60 hari. Nah, kita masukkan di sini 40 juta. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut. PT KML 20 juta. Nah, dia 23 Desember. Ini sama semua ya. 23 Desember 2019. Ini sudah jatuh tempo jelas. Cuman kita cek berapa jatuh temponya. Nah, lebih dari 8 hari. Berarti masuk di sini. Masuk di sini ya. Kita masukkan 20. Kemudian ada PT Sili 5 juta. Jatuh temponya 7 Juli. Wah, lama sekali sudah. 7 2019 sama dengan ini dikurangi ini. Nah, sudah lebih dari 177 hari. Berarti masuk di sini. Lebih dari 90 hari. 5 juta. Nah, kemudian PT PNG kita lanjutkan seperti itu cara mengerjakannya. 105 juta. Ya, 105 juta. Jatuh temponya 7 Februari 2020. Nah, ini masuk di belum jatuh tempo. Karena masih positif ya hasilnya. Oke. Kemudian yang terakhir PT Cahaya Plastik 30. Jatuh temponya 23 Oktober 19. Nah, sudah lebih dari 60 hari masuk sini. Ya kan? Oke. Oke. Nah, kemudian kita total di sini. Sorry. Oh, 20 juta ya, sorry. Oke. Ini ketemu ini. Ini pengklasifikasian piutang ya, berdasarkan jatuh temponya. Oke. Nah, setelah kita bikin analisis umur piutang ini, langkah selanjutnya ialah ini menghitung besarnya taksiran kerugian piutang berdasarkan persentase ini. Kalian boleh pakai format ini, boleh juga langsung di sini. Jadi kalau langsung di sini berarti persentase kerugian piutang. Kita masukkan aja di sini. Untuk jatuh tempo, belum jatuh tempo 1%, 3%, 5%, 7%, dan 15%. Baru kita bisa menghitung kerugian piutangnya. Tinggal dikalikan aja sama dengan ini dikali persentasenya. Kita tarik semua ke sini, seret. Kemudian kita total. Ini saya hapus ya.
Kita total. Kita total ini semua. Ketemu berapa? 6.500.000. Maka jurnalnya yang terakhir ya. Yang terakhir buat jurnal penyesuaian akhir periode. Berarti jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 6.500.000. 6 juta. Selesai. Jadi langkahnya seperti itu, teman-teman. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya, silakan ditanyakan di Google Classroom di bawah kolom komentar di bawahnya ya. Ya, di bawah video itu ada kolom komentar, tanyakan aja di situ. Nanti akan saya jawab bagaimana penjelasannya agar lebih paham lagi. Oke, saya kira itu untuk pemaparan saya tentang piutang. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal bisa dilihat di Google Classroom. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.